alam, mulki, malakut, jabarut, lahut, jasad, kolbu, fuad, siri, olah, tungtut, ruh jismani, rohani, sultani, kudsi. Urang terus berjuang nembuskeun diri. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Sebab dalam sejarah dulu yang saya katakan malam, Fir'aun gagah sakti dikalahkan oleh seorang Nabi Musa dengan senjata hanya tongkat gembala kambing. Siapa lagi? Siapa Nabi Ibrahim? Siapa? Namrud atau Numrud, raja gagah sakti, kaya raya, dengan tentara yang sangat kuat, dikalahkan hanya oleh seorang Nabi Ibrahim. Anak muda lulusan Goa. Anak muda lulusan Goa. Nabi Musa juga lulusan Goa. Goa Tursina, Tur gunung, Sina Sinai. Gunung Sinai. Saya sudah ke sana walau tidak naik ke atas, Pak. Penting sekelas informasi. Kalau Anda punya uang, usahakan punya uang, Pak. Kalau Anda punya uang terboga-boga seumur-umur. Hati-hati, kita punya penyakit begitu, Kang Hamid. Ini tokoh pramuka kita, pengurus Majelis Ulama Kabupaten Sukabumi. Upayakan menabung uang untuk napaktilas sejarah. Ini saya di Uyun Musa. Uyun Musa itu batu yang dipukul oleh tongkat Nabi Musa. Ini batunya, Pak. Dan ini airnya disalurkan sekarang pakai besi. Untuk kesini siapkan uang $2.000 lah, 20 juta, Anda bisa kesini. Capek ini. Orang-orang turis biasa nggak sampai ke sini, cuma sampai ke Museum Fir'aun, ke makam Nabi Yusuf, ke Luqmanil Hakim, sekitar Kairo lah. Kalau untuk ke sini kita harus pakai kendaraan 14 jam dari Kairo menuju Iskandaria, terusan Suez ke Sinai, Sinai ke selatan lagi. Disinilah dulu Nabi Musa membawa Bani Israel. Wa idhistas Musa liqaumihi. Terus lupa saya. Ini wa idhistas Musa liqaumihi faqulna drib bi'asokal hajar. Pukulkan tongkatmu pada batu di depanmu. Trok, dipukul, fan fajarat min husnata asyrataina. Saya dulu belajar di Pangarsa Para Guru, menerjemahkannya. Ini terjemah yang ada ini, syukuri Indonesia punya Quran yang sudah diterjemahkan. Tapi untuk ulama tidak cukup dengan itu, Pak. Kalau umat Islam ingin bangkit kuat kembali, pribadi-pribadinya menjadi rijal, menjadi lalanang, jelema-jelema beye, lohad lahed, gulak-gilak kos keong gitu, mulekna dina urusan beteng, pejit, nyatu, wibawa lemet, sekedar khutbah Jumat, ayuhan nas itakullah, gitu-gitu aja mainannya. Kita tidak akan maju, Pak. Kita akan hancur, Pak. Tasawuf tarekat itu pergerakan sebenarnya, bukan orang ngumpet meninggalkan tanggung jawab. Mari saudara. Kenapa perjuangan kita selalu kandas? Melalui partai A, B, C, D, E, F, G, H. Karena partai tujuannya terjebak di gawang kecil, gawang-gawangan, yaitu jadi anggota dewan, jadi presiden. Kepuasannya di situ. Saya paham politik. Saya orang politik 40 tahun ya. Aktif dalam politik 30 tahun. Tapi rata-rata yang dimiliki bukan siasah Islami, siasah klaim Islam. Politik mengklaim nama Islam, jadi dagang politik pakai bendera Islam supaya orang tertarik dengan Islamnya. Kenyataannya tidak Islami. Mohon maaf,
Kenapa Indonesia tidak barokah? Karena pintu langitnya masih tertutup. Tidak ada, maaf, saya kalau ngomong langsung serius saja Pak. Karena umat Islam ini kalau nggak dibangkitkan, ngaji alat terus-terusan, pidato di mana-mana, ngaji hararebat, tapi tidak ada pergerakan yang terarah. Hikam untuk itu Pak. Jadi hikam bukan kitab aksesoris kebanggaan untuk gaya-gayaan, bukan. Atau menjadi dongeng semata-mata, tapi kunci kemenangan. Ratusan tahun Baitul Maqdis dipegang oleh Kristen. Siapakah yang mampu merebutnya? Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu. Berapa tentaranya? 200.000. Mengapa tentaranya? Bayangkan, dari Irak berjalan sampai ke Palestina, berapa ribu kilometer itu, 200.000 orang, dan menang merebut kembali Baitul Maqdis, sehingga Baitul Maqdis dipegang oleh Islam. Siapakah pasukannya? Murid Syekh Abdul Qadir itu, para ahli tasawuf. Ya, jadi tasawuf bukan kayak mah kayama jebret-jebret nyalahkeun batur. Bukan. Tasawuf itu cerdas, tasawuf itu gesit, tasawuf itu giat, tasawuf itu maju. Tasawuf itu disiplin. Militer, Pak. Militer itu militan. Militan itu milit itu orang yang ngadarah daging segala urusan gitu. Ya. Nah, ini barisan militansi Islam. Sufi itu begitu dari sananya. Cuma di Indonesia karena sudah dipukul oleh Belanda dulu, maka tasawuf jadi acak-acakan. Acak-acakan. Itulah batu yang dipukul dengan fan fajarat minhu. Kalau melihat terjemahnya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Ini daripada nyahnya ini. Kalau terjemah biasa, nyahnya itu ke batu, maka keluarlah 12 mata air dari batu itu. Saya lihat di batunya cuma 1 mata air. Makanya boleh merujukan nyahnya ini kepada dorbu. Wa idzas qaum Musa likum faqulna drib bi asaqal hajar fan fajarat minhu, saking ye dorbu opo isnata asrotaina 12 apane aina mata air. Bahkan para ahli tasawuf, galilah oleh kamu kalimat inti 12 huruf la ilaha illallah. Dakadinya hayo he dongeng 12 huruf di ditu ceng. 12 apa? 12 mata air. Airnya mengalir aja sampai sekarang. Kumaha carana maneh boga itek nu bisa nenggel kolbu maneh ke bijil 12 sifat tina diri salira. Syekh Abdul Qadir dalam Manqobah disebutkan memiliki 12 sifat yang kalau seluruh air di muka bumi dijadikan tintanya, seluruh kayu dijadikan kalamnya, tidak akan sampai untuk menulis 12 sifat. Bagaimana bisa ditulis wong sifatnya ngalir ti Allah? Mari kita apa itu benda-benda tak bermakna, senal butut, ember butut, kita daur ulang, kita mendaur ulang diri, mengolah diri kembali. Tekudu nepi jadi masinis, jadi penumpang yang baik lah. Mikiran hayang jadi wali mah bisi keburu stres, jadi henteu edan ngeus. Mending kumaha, jadilah penumpang yang baik. Kereta api itu bisa 15 gerbong kalau ke Jawa Timur. Masinisnya cuma 2, tapi penumpangnya per gerbong 50, 750 orang. Mungkin kita kebagian paling belakang kelas kambing. Dengan kambing, dengan areng, kecelak beletuk benyol, ditubruk apa? Tubruk kambing, kecelak burusut, arang-arang hitam ke muka, hidung.
sampai di Gubeng di stasiun Surabaya, kalau penumpang eksekutif dihormati polisi PJKA. Selamat datang Pak, silakan istirahat di ruang eksekutif. Air hangat, air dingin, ruang AC, ruang panas. Pelayan-pelayan cantik sudah siap di situ. Itu kelas eksekutif. Kelas ekonomi, ya pokoknya lewat dihormati, selamat datang Pak. Kelas kambing nggak punya karcis, dikejar polisi. Maaf karena dalam lidah diri saya ada darah Jawa juga. Ada darah Cina, ada darah Jawa, ya darah Arab. Kalau saya dina pribadi cenah cek indung. Jadi puntennya mau ngomong nasok rajin. Si gajah Jawaan lain gagayaan tuh. Ya. Hei, siapa kamu? Siapa kamu? Jajan Pak, jajan Pak. Goblok kamu? Ya Pak, saya goblok Pak. Kenapa kamu benjol-benjol? Kambing Pak. Kenapa kamu kena kambing? Maklum, paling belakang Pak. Gerobak paling belakang Pak. Kenapa kamu hitam-hitam? Areng Pak. Kenapa kamu lari-lari? Takut ditangkap Bapak Pak. Kurang ajar kamu? Ya, saya kurang ajar Pak. Sudah marahnya Pak? Sudah goblok? Ya Pak, saya goblok Pak. Pak ini mana Pak? Gubeng tolol. Ini Jawa Timur, Surabaya. Alhamdulillah, goblok-goblok sampai. Paham? Ini obat putus asa ini. Ini penting, ini filosofi, ini sastra, ini hikam ini yang saya sampaikan. Kita kebanyakan putus asa, nggak mau jadi, karena nggak bisa jadi supir, jadi nggak mau jadi penumpang. Ayo yuk lakukan perjalanan ruh. Oh nggak pantas saya mah. Kalau anda nggak pantas, siapa yang pantas? Orang lain Pak, orang lain sama aja jelek sama saya, sama kita jeleknya. Ketika ditanya nggak pantas juga, sulit cari bahan baku di dunia ini. Jadi mau daur ulang, MR butut-butut acan. Hei kelompok butut, yang ngomong juga lebih butut dari yang dengar. Mari kita olah, kita daur ulang diri kita. Minimal kalau kayak kereta api jadi apa? Penumpang goblok, penumpang paling belakang. Pak, siapa yang nggak kenal Mbah Yai Makhtum Hanan, sesepuh pesantren Babakan Ciwaringin? Yang pesantrennya berapa? 30 hektar ya. 30 hektar santrinya 7.000. Saya sini baru 30 tahun, santrinya cuma 300. Beliau dengan saya. Ketika ada acara di pesantren beliau, apa itu? Manaqib Kubro. Saya murid beliau, Pak. Saya belajar silsilah Haramain dari beliau. 20 tahun yang lalu saya datang ijazah pada beliau dan saya amalkan sekemampuan yang ada. 20 tahun kemudian saya datang, ceritanya sebagai Rois Jamiah Thariqah. Jadi beliau melihat saya hari ini, tidak melihat saya dulu. Saya tetap datang ke situ sebagai si jajan yang dulu, yang miskin, yang sengsara. Nah, ketika dalam dialog, maaf saya sitir, ini ada keluarga beliau, murid beliau. Beliau mengatakan kepada saya, Yai Jejen, bicaralah, jangan menunduk-nunduk begitu. Saya memerlukan masukan. Saya ini goblok, saya ini tolol. Bayangkan seorang syekh yang banyak orang memandang beliau sebagai waliyum min auliyaillah, bicaranya seperti itu. Itu orang-orang bertanggung jawab. Begitu Pak perasaan hari ini, walaupun oleh orang lain sudah dibesarkan, dijempolkan, disyekhkan, diapakan, dia tetap, buktinya kita masih kalah, kita masih ketinggalan, kita masih dilindas. Mana kebangkitan, mana kebangkitan? Saya sebagai formatur kemarin mengajukan beliau sebagai mustasyar Nahdlatul Ulama Jawa Barat, pengasabah Suryalaya yang sudah dikenal betapa banyak karomah yang melimpah dari Allah melalui beliau. Ketika ditanya, Abah mah kieu bager. Bah sudah sampai di mana dikirnya? Abah mah macul aja, jangankan panen, tandur aja belum. Ini beliau. Saya disebut sebagai khodim beliau, wakil beliau bahkan. Kalau ditanya,
Abah mah jangankan panen, tandur aja belum. Maka saya sebut dikir seperti kita. Tidak bermaksud merendahkan. Kelasnya kelas playgroup, masih kelas anak TK playgroup, karek sakitu. Kita ini potensial, dalam diri kita ada semua bahan untuk didaur ulang, potensinya ada, tetapi punya pembimbing yang faham apa enggak? Syukuri kita bisa belajar kitab, ilmu-ilmu pada pangarsa para guru. Quran, hadis, tauhid, fikih, tasawuf, nahwu, syaraf, ma'ani, bayan, badi, makulat, wadu, istiqoq, munadharah, mantik. Kata orang saya dianggap lulus dalam ilmu-ilmu tersebut, sehingga diizinkan buka lagi pondok, dan banyak nih antara lain alumni-alumni yang jadi kelas kiai, punya pesantren lagi. Tetapi untuk roh saya sendiri masih mentah. Itu yang saya sampaikan tadi malam. Saya ini orang sakit tapi sadar dirinya sakit, jadi mau masuk rumah sakit gitu. Ada harapan sembuh mudah-mudahan. Mari kita semua jadi orang-orang sakit yang diobati, ketimbang jadi orang sakit merasa sehat. Orang gila merasa sehat, maka tidak akan sembuh-sembuh. Mari kita perbaiki diri. Ya Pak, saya sering ketemu dengan ulama-ulama besar. Syekh Maimun Zubair, ya, di Tuban ya, Tuban apa mana? Tuban betul. Pondok apa? Larang ya, di Rembang. Ketemu dengan saya di Mbah Hasyim Muzadi di Jakarta. Yai bagaimana? Beliau katakan, Kiai gimana gitu. Di kelas-kelas dianggap high class sekarang, dianggap alim besar sekarang. Sebenarnya kami masih mengeluh-ngeluh. Sebab kalau seperti perang, kita ini sedang di pojokan, terus dihantam. Bapak di otak atau di meja jangan lepas dari globe. Lihat saya peta saya di atas, peta dunia, globe di depan saya. Kemana? Dulu dari mulai Rasulullah satu orang sampai tersebar menjadi miliaran umat Islam di dunia, selalu menang. Ya, selalu dakwahnya tembus. Dari mulai sini ke utara, terus ke sini, ke Syam, Irak, Iran, terus sampai ke Indonesia, terus ke sini ke Afrika, terus Tunisia, Libya dan lain-lain, nembus ke Amerika, nembus ke wilayah Rusia ke sini. Imam Bukhari kan termasuk. Bukhara adalah Uzbekistan, itu termasuk wilayah yang dicengkram oleh Rusia. Jangan merasa Bapak, tak mau omongan politik, PJJ itu perlu, itu mah bukan agama, itu mah dunia. Kita ini sering begitu. Ini namanya pasukan mati rasa. Begitu orang menyerang, akeun nae hege kumaha we, hek paeh abdi pada kerajat kumaha akang we. Coba kalau Anda nonton perang, tentaranya seperti itu, Anda matikan TV-nya pasti. Wah, film goblok ya Pak. Tentara tolol. Yang begitu itu kita. Kalau kita ngomong Bani Israel tolol, Bani Israel ngaco, Bani Israel, yang kaya Bani Israel itu kita. Alam taro ilal mala'i min Bani Israel. Karena di sini tiap pada asar kan kita baca ayat 5. Idh qalu nabihim ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaihim qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau, kok yang disebut nage tawallau lain guguyon kana Quran. Ingin menegakkan agama, ayo Nabi, kami ingin perang, atel ya lengan hayang diadu. Yuk tegakkan agama, yuk. Apa betul hal asaitum? Apa betul? Bagaimana kalau datang perintah perang lalu kamu ternyata tidak? Malana ala nukutib lasbillah. Bagaimana kami mengelak? Kami sudah keluar dari rumah, sudah berangkat dari rumah masing-masing, senjata sudah kami sandang, kami siap untuk jihad fisabilillah.
Wa qad ukhrijna min diyarina wa falamma kutiba alaihimul qital. Ketika datang perintah perang, yuk, sudah datang perintah dari Allah untuk kita perang melawan orang lain. Saat itu Yahudinya Yahudi benar. Yahudi itu sebagian mengatakan Yahoda. Yahoda adalah kakak Nabi Yusuf. Sedangkan Israel adalah Nabi Yakub. Saat itu Yahudinya Yahudi benar, Samawi. Ya, Israelnya Israel Yakub. Jadi Bani Israel itu marga. Kalau kayak kita si Manurung, si Hombing, si Lintong, si Torus, ya, dan lain-lain. Tawalau ketika datang perintah perang, puntennya, soalnya kan korma saya sudah mau matang, jadi saya tidak bisa berangkat sekarang nih. Saya mau ngurus dulu korma. Waduh, istri saya mau melahirkan, mohon maaf ya, saya tidak bisa. Akhirnya yang berangkat sedikit. Ulama hari ini sifatnya seperti itu. Jangankan masyarakat, ulama. Saya 30 tahun jadi pengurus majelis ulama. 2 periode menjadi ketua umum. Di Nahdlatul Ulama ceritanya di Makassar perumus. Kawanin lagi. Mohon maaf bukan sombong. Saya perumus di kawanin perundang-undangan tentang penegakan syariat Islam. Semua di Sukabumi dulu, tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam, menjelekkan pemerintah, menjelekkan itu ini. Ketika saya buka tahun 2002, situasi reformasi, dibuka penegakan syariat Islam, saya katakan. Saya setting para pimpinan daerah. Dari mulai bupati, Dandim, Kapolres, dan lain-lain. Ini sejarah ini, Bu. Jangan kalah oleh polisi, Pak. Kita harus selalu punya data, Pak. Ini Pak Bupati kita nanti akan hadir ke sini. Selalu merapat kepada saya walaupun sudah tidak jadi bupati. Ini Dandim kita dulu, Letkol Said. Ini AKBP AKBP Rusli Nasution. Ini ketua MUI dulu. Waktu itu saya ketua fatwa. Ini DPRD ini. DPRD Pak Haji Uka, Pak Haji Wawan. Ini tokoh ini yang munajat 5 tahun dengan timnya supaya Sukabumi bisa mendeklarasikan syariat Islam. Ini pakai munajat 5 tahun, Pak. Nggak bisa ngomong syariat Islam. Harus ada paradigma hero-nya. Ini hero nggak dilirik sih. Oh, hero itu kan sebelum jadi nabi, jangan dilirik Pak Jajan, itu bukan aturan. Setelah Nabi Muhammad jadi nabi, baru itu aturan. Ini kita ini membodoh-bodohi diri. Tidak akan turun malak Jibril kalau tidak ada Rasulullah 5 tahun di Gua Hiro. Daerah manapun ingin menegakkan syariat Islam, omong kosong Anda. Saya tanya, mana tim munajatnya? Udah belum punya Pak Kiai. Sudah 60 rombongan kota, kabupaten, provinsi yang datang ke Sukabumi untuk sharing, bertanya. Antara lain Al Mukarram, Ketua MUI Serang. Ini ada orang Serang mungkin, ada orang Banten. Datang ke sini satu rombongan. Sekretaris umumnya alumni Sudan. Yang mengatakan, "Jak Kiai, kula ngadenge Sukabumi negakkeun syariat Islam. Aman-aman bae eueuh masalahnya. Jak kula di Banten geus 3 tahun hayang negakkeun syariat Islam teu bisa-bisa pasea bae." Jak kumaha? Kuring ditanya, "Ja urang Banten kan tukang tapa." Kula rek nanya sabaraha urang eta munajatna di mana? Apa di Cikadueun, apa di Maulana Hasanuddin, apa di Gunung Karang di mana? Jangan tuh pakai munajat gitu ya, pantas satu. Kalau dulu orang Sukabumi aprak-aprakan ke Banten ngalalana neangan ilmu nanti balik orang Banten darah tangga Sukabumi bertanya, Gorontalo baik, Aceh dengan semangat dari dulunya tentang syariah Islam dengan hormat, lebih hebat di politiknya. Kalau dilihat peribadatan, mohon maaf, saya lumayan 10 hari di Aceh, santri saya 40 hari pasca tsunami di Aceh. Ceritanya kan syariah Islamnya gaungnya luar biasa. Pas dilihat, mohon maaf, berjamaah subuh saja ajar. Nih kejadian Aceh dan lain-lain. Ini saya di tengah laut Aceh bersama Pak Wafiuddin yang sering di MNC TV, sekarang dulu di Trans TV selama. Teman saya, beliau tim saya. Ini Pak Wahpi, ini Pak Jajan di Lamno, karena di sana banyak ulama tasawuf yang memerlukan bimbingan kembali. Lanjut. Ya sudah cukup. Karena Pak. Jadi ngaji hikamna kudu make naon lah kumaha dekat.
Jangan jadi Bani Israil. Pak Jajan sekarang sudah membuka keran deklarasi penegakan syariat Islam. Untuk Indonesia, saya berupaya memasukkan yang kita baca malam tadi. Apa? Gerakan tegak nasional, pengamalan ajaran Islam secara benar. Itu Pak, itu kunci bangkit itu. Puluhan kelompok ngaku akan membangkitkan Islam, akan membangkitkan Islam. Saya tanya, mana payung hukumnya Anda? Yang dibina cuma kelompok sendiri, tidak membina semuanya, tidak pure. Ujung-ujungnya apa itu? Ada egosentris, asobiah, kesombongan kelompok. Kelompok saya paling hebat, kelompok saya paling hebat, orang lain jadi lemah. Ini kaitan dengan hikam. Hikam itu untuk ini Pak. Awali dari diri pribadi, ibda binafsik, keluarga, tetangga. Mulailah dari satu kampung dulu. Enggak kecil Pak. Kalau Bapak bisa menggerakkan satu kampung, gerakan pengamalan rukun Islam, satu kampung saja. Satu kampung rata-rata sebut 500 jiwa. Jadi saudara sudah punya pasukan 500 itu. Ustadz kampung itu gitu kuduna. Lain ki dalam di ustadz kampung, ayuhan nas itakullah. Tombak dipegang itu senjata, formal itu. Ittaqullah, takwa sia. Teu takwa ditusuk sepoi. Makanya pegang senjata. Kenapa enggak paham makna itu? Buat apa pegang tombak? Sekarang diganti tombaknya, dipuntangkeun kana tak-tak ayuhan nas, ittaqullah jadi nyangkere, lain perang. Betul? Kira-kira ngomong saya betul enggak nih? Nyata atau tudingan? Di antara pelakunya siapa? Anda, kita, saya. Taman nau. Ku pajajan geus dijieun payung ieu. Yuk se-Indonesia gerakan ini. Jadi begini Pak Kiai. Jadi kos Bani Israil itu beda. Anda juga mungkin begini Pak Jengan. Persoalannya bukan saya enggak ingin, tapi kan. Jadi masyarakatnya berat Pak Kiai. Mana ada masyarakat tidak berat di bawah ibadah? Soalnya begini Pak Kiai, saya tidak punya wewenang. Punya wewenang. Siapa tidak punya wewenang? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Semua punya tugas dari Allah. Sudah dilantik oleh Allah untuk menjadi mujahid Anda. Menimbung jadi mujahid di sini ditewak polisi, pajar teroris ya. Saya ajak aja polisi tentara di Sukabumi, ayo jadi mujahid secara real. Pramukana, seluruh ulama saya pramukakan di Sukabumi. Kenapa? Karena ulama mohon maaf sulit mengurus dan sulit diurus. Ini kesepakatan kami. Ini hikam. Yang begini-begini hikam. Saya nggak keluar dari hikam Pak. Tapi hikam praktis, hikam pergerakan. Hikam pembuktian, bukan hikam dongeng. Para ngala amplop kecil, amplop ipis, jeding dia di jerona 35.000 perak ke. Belikan kana beas daang ku anak mualim. Gusti watir amat. Dangu nih pramuka. Ini saya diberi penghargaan oleh Kuarnas, disematkan oleh Pak Gubernur. Ini Pangdam ini, Pak Muldoko, Jenderal Muldoko, pinggir saya. Akhirnya ketua-ketua MUI Sukabumi semuanya ini pakai baju pramuka. Jangan heran kalau atributnya terbalik-balik. Nggak apa-apa Bung Kiai. Saya tahu ini terbalik, ini kanan jadi kiri-kiri. Nggak apa-apa Bung. Mu'alaf. Yang mu'alaf di bidang pramuka maksudnya Pak. Sampai ke situ Pak. Saking saya merasakan ulama ini nggak paham manajemen, nggak paham imamah kepemimpinan, nggak paham. Taunya khutbah aja, Yohanes itakullah ngurus nupaeh gitu, tahlilat ilallah, ilallah, ayah rokok gerak. Jadi panah teh boga incu anyar resepkeun kana cau, eta anu sasikatna bawanya, turubuk aya keneh, bejana hayam teh geus rada gede, hahakan aneh. Pejuang teh. Bapak mau jadi kiai begitu? Nyebut nggak gedang geus jadi. Mari kita merubah diri, siap? Oh, gitu jeung saya mengaji hikam.
Hikam nagrog dah lain hikam. Hadirin, para wali adalah mereka luar biasa. Urang mah pimanaan, mantak urang mah entong. Allah ngaji hikam ngajakan. Mari bergerak. Sampai saya akhirnya tata gedung pramuka dibawa oleh beliau untuk khutbah di Kuarnas. Ini profesor apa namanya? Kak Hamid, Profesor Azwar ya. Azrul Azwar, ketua Kuarnas. Beliau mengatakan, Kak Jejen ini sebenarnya bukan harus penghargaan Dharma Bakti, harus melatih harusnya, kata beliau. Cinta saya mat. Tengudak-udak. Nu jelas mah ulama mung tinggalin saya di segala bidang. Ma ulama dengan khutbah di Masjid Ayuhan Nasi takuloh jelema rentenir segala rupa geus ngambah ka mana-mana. Percabulan, persinahan, ramah ka mana? Datos waktosna kumaha. Tos waktosna keuna urang mah eleh-eleh we. Najis aing ngeri jelema kitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, hikamna hikam gawe euy. Anda jadi panglima dari sini, gerakkan di kampung-kampung, ngagerakkan berjamaah subuh, seset. Kau di Nagrog bisa lumayan pajajian, punya pasukan. Satu ini, tanda tangan ini 11 orang. Katanya sih se-Indonesia baru Sukabumi yang bisa membuat ini. Kenapa? Jaksa nurut, pengadilan nurut, Kapolres dan Dim semuanya nanda tangan tanpa presentase, gusrak-gusrak. Karena saya sudah invest 20 tahun membantu mereka. 20 tahun saya bantu, tidak ada program pemerintah yang tidak saya bantu. Urusan KB, urusan naon dibantuanku saya. Sekali saya nagih, peta tanda tangan naon hesena. Mikir mana lagi nya. Pak Jajan tercatat 20 tahun membantu pemerintah. Masa saya menegakkan syariat Islam jadi enggak mau? Akhirnya daraekeun KB. Kenapa kalau oleh Anda bupati teu nurut, naon jasa Anda? Tanam jasa, investasi, pakai siasat, pakai ilmu belut putih. Tahu belut putih? Lain ilmu tubruk, tabrak tubruk. Tuh, alhamdulillah. Baik, siap menggerakkan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh? Siap. Yang nggak ngomong tawalau itu. Kita enggak. Nak gua Yahudi gitu. Jadi begini, kayak jadi. Tika modar jadi bagaimana jadi? Persoalan. Di Nagrog lumayan bisa begitu, ada tim. Saya tunjukkan dulu. Timnya. Orang-orang bodoh, Pak. Kenapa Pak Jajan bisa menggerakkan orang-orang bodoh jadi pasukan? Filosofi perang Badar. Saya mau nanya, pasukan kafir ketika perang Badar, pasukan ecek-ecek, serabutan atau pasukan elit? Kafirnya elit, Pak. Senjata yang paling mutakhir waktu itu, pasukan terlatih. Pasukan Islam yang ecek-ecek. Budak ngora can pernah perang diajak ngadadak ngiluan. Jihad yuk, ayo. Punya senjatanya, lah batu bawa minangkana. Ayah aki-aki pada gitu. Ke kamana jihad Madinah. Apa senjatanya? Ya pedang rompang aki. Yang paling prihatin buka Bukhari. Bukhari natuna tunggu lemari wais ya. Buka Bukhari. Karena ndak ada pakaian, apalagi baju baja ndak punya. Pakaian perang ndak punya. Pakaian biasa ndak punya, aya nu boga sorban butut dibagi dua, asal nutupan kanyut. Sorban geus bea, compang-camping udah nggak ada, kardus muncak urang mah, tong sampah dipakai. Akbar. Can pernah lewes ya. Maca perang Badar dengan salatullah salamullah kitu na we. Bi ahlil badri ya Allah, Badar kan kitu nyaho. Sholawatna nya hote dikitimplingan pakai gua ge salatullah. Ngan jadi ecek-ecek eusi kadu teh di negara aing menaon. Hakikat Badarnya tidak dikaji, tidak dibahas. 313 pasukan Rasulullah menghadapi 1000 pasukan elit kafir. Bari aki-aki kamu acu geus ngiluan wa ge ada ke.
diangkat dalam Al-Quran, idzat tagisuna rabbahum al-ayah. Tapi karena ikhlas, karena jihad, karena kerja keras, karena banyak yang usul pada Allah, Allah turunkan 3 kali disebut bi alfim minal malaikah, bi salasati alaf, bi khamsati alaf. Allah turunkan 1000 pasukan langit, junudullah, yang lam tarauha, yang tidak terlihat dengan mata. Set perang, perang teh gancang beres. Can kabagian ngadek kunaon itu geus eleh. Ngeusan ieu teh euy. Dipetakeunana ku make ilmu teater pan ku saya. Ngeusan perang teh? Geus Kang. Cek urang kidul. Menangnya menang balik. Ketika istirahat Rasulullah bersabda roja'na min jihadil asgor, kita pulang dari perang kecil ila jihadil akbar, kita menghadapi perang besar. Cek sahabat rek perang deui teh pan enggeus pan genah-genahna ngomong kieu mah bahasa kidul, lagu kidul. Kok Pak Jajan bisa aja dialek setiap kelompok? Karena saya banyak bersahabat dengan mereka. Perang deui nya. Gusti, nu mana deui perangna? Ngalawan nafsu teh. Oh. Melawan diri sendiri lebih sulit daripada perang Ma'rakah. Anda jangan anggap sedang tenang. Setan tidak pernah berhenti menyerang kita, non stop. Ayah setan di Indonesia? Banyak setan, banyak manusia. Musuh apa sahabat? Sering kalah, sering menang. Ingin kalah, ingin menang. Hayang na hayang menang, mineng na. Tuh kan? Hayang na hayang mineng na. Pengennya pengen menang, seringnya sering kalah. Munanya, lebih baik ada, lebih baik tidak ada setan. Minang kanagrok tadi nyebut ayat. Sebab di Malaysia, di Singapura, di Thailand, orang yang pertama yang berani mengatakan setan lebih baik ada, ini orangnya. Saya bertanggung jawab kalau ngomong, Pak. Pak Yai, kenapa katakan bahwa setan itu lebih baik ada? Kami pikir dari dulu setan itu lebih baik tak ada, kata orang Malaysia. Katakan kepada mereka, begini tuan dan puan, kalau ada bola sepak, di sana jangan sepak bola kalau nyebut, bola sepak. Kalau ada bola sepak, Selangor nih bola sepak dengan Kuala Lumpur 11 melawan 11 orang. Bagaimana kalau tak ada musuh? Kalau tuan bola sepak tapi tak ada musuh, main bola tuh pakai musuh, apa tuan boleh jadi johan? Apa bapak bisa jadi juara? Talah Pak Yai. Karena itu saya sebut, kalau tak ada setan tak ada lawan. Tak ada lawan tak boleh jadi johan. Tidak ada setan tidak punya musuh, tidak punya musuh tidak akan jadi juara kita. Benarlah Pak Yai. Merangkul-rangkul Profesor Nik Hasim. Banyak Pak, kalau saya ke sana bukan sombong, orang-orang istana banyak hadir. Profesor Harundin dan lain-lain mereka hadir. Terima kasih Pak Yai. Dari dulu kami tak paham. Kami paham innalillah itu matilah selalu. Tapi Pak Yai bahaskan seperti itu, pahamlah kami. Innalillah adalah way out, jalan keluar. Lagi-lagi Pak Yai bahaskan tentang setan di Selangor, pahamlah kami. Kalau tak ada setan tak boleh jadi johan. Jadi tuan dan puan, saya mau tanya, setan tak ada, tak ada? Ada Pak Yai, lebih baik ada. Entang batur dah anda ke berapa puluh tahun menganut pemikiran bahwa setan lebih baik tidak ada. Nunggu-nunggu awas setan, irarek betul ibadah kemun gak usah awas setan. Jelma goblok, tolol, blon. Hek main bola, kapan Pak main bola kemun geus eueuh musuh? Eueuh musuh datang kayak apa mana? Lihat perang Badar. Orang-orang bodoh. Tapi iman menang. Perang Uhud sok pinter, kalah. Nih pasukan Nagrog antara lain. Ini yang sering jam 3 rutin jam 3 adzan awal. Siapa namanya? Wardi, disebut Wardi Pucang. Karena suka berburu, dia mendapatkan pucang tenawan. Kancil.
Di mana kerjanya? Kuli bangunan. Saya gaji 35.000 sampai kerja. Tapi setiap jam 3 dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sadayana, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ieu adzan awal sanes adzan subuh. Hayya 'alas shalah di 2 kali gentiane. Hayya 'alas shalah. Paduli teuing mah pasukan Badar cerai. Nagrog didatangi oleh rombongan-rombongan dari mana-mana, para profesor dunia datang ke sini bertanya tentang bagaimana itu bisa bergerak seperti itu. Kampung seperti ini tapi bisa bergerak seperti itu. Ini orangnya. Ini Badri itu ayat tuh ke ngaduk tuh. Apa tugas dia? Setengah jam sebelum datang waktu sholat baca Quran di masjid. Ketika ini bergerak, si ini pun bergerak. Ini adalah si Warsa. Lihat penampilannya. Kira-kira, nah ini profesi sehari-harinya ini. Silakan Anda datang. Testimoni pembuktian. Ini hikam baru. Kenalan nanti pakai kitab diderak-dekan ku anak beres gitu mah. Ngomong entenan hese mah. Lain nerangkeun ieu na. Tang ngomean sirah manehna nu hese. Pagujud nah huluna loba teuing budaya. Macam wah blak-blakannya saya mah. Wah orang balik tinggalkeun jajan mah kieu patut. Jung wae nu gering ke maneh terus-terusan. Panek berobat tadi si Warsa. Jam 11 di sawah kene, jam 12 geus aya di masjid. Tidak pernah berani meninggalkan. Dia ngomongnya pelan, tapi subuh-subuh selalu jihad, mengetuk pintu tetangga. Assalamualaikum kamal masjid. Ayo si Warsa ka dieu teh ayeuna. Biasanya suka ikut. Kamal masjid, kamal masjid. Kamal masjid, kamal masjid. Dicarekan. Bener, tidak ada gengsi karena orang bodoh. Namun siang ngomong sia, la ikrah fidin, tiada paksaan dalam agama. Ibadah mah kudu ikhlas, tong dipaksa-paksa. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Teuing aing mah teu ngarti. Mending nu tolol gitu daripada ente keluaran pesantren gengsian. Ustaz hayo gerakeun. Jadi begini, mereka masalahnya suka marah sama saya tersinggung. Tersinggung pasukan Badar, tersinggung jureg. Yang lain nih si Sodik tatangga aing didinya baju lagi pemberi dewek menengan hanyuang kamar masjid baheulana ge jelema teu gejog sia teh paduli teuing daur ulang tak nahaon tong sok ngomong-ngomong wae masa lalu. Wah jadi kieu paneta urut badog paneta urut anu urut Sayyidina Umar ge urut Rabi'ah Hadawiyah urut daur ulang. Si ini dulu saya bangunkan. Pud hudang. Saya bergerak sendiri dulu. Hudang. Kayak kagok wa teruskeun ceuk aing. Bukan apa-apa, tukang bubur ayam. Jadi subuh-subuh masih kena ngaguis, lain ngaguis pemajikan lain. Saya mau nanya nih, santri Hikam. Dengan saya, Anda bukan santri saya, santri Hikam, santrinya Ibnu Athaillah, ini juga santri beliau, gitu ya. Saya bukan guru Anda, saya tidak pernah memposisikan. Kenapa di atas duduk? Nah kudu kasihan yang belakang. Kalau saya duduk di situ, di tukang gituan. Jadi saya di sini bukan membawahi Al-Mukarramin untuk komunikasi aja. Saya teman aja, bukan guru. Gurunya beliau, gurunya pengasabah, gurunya Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya Gus Dur, gurunya Mbah Hasyim, gurunya. Jadi guru-guru itu mereka. Ama Salah Jambu, Abu Ya Panyalu. Saya bukan. Guru mereka bukan saya. Saya bukan. Nah, gayengkeun hudang ke kagok wah teruskeun. Ada niat pulang dari sini bergerak? Tanya anak buah Yahudi mah teh kos hayam ditungtun munur dihareup mabur yo eta anak buah kocok anak buah ayam begitu dijian di tukang mundur di payun atuh mabur teh kemana. Mudah-mudahan pulang dari sini berubah amin. Ulah eleh ku ieu pasukan Badar tah
Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahib Rasul yang banyak meriwayatkan hadis betul. Belum pernah ketinggalan perang kecuali ada halangan. Kelemahan beliau apa? Fisiknya sangat lemah karena pendek kan. Orang lain duduk maka dia berdiri. Repot kalau perang, bawa pedang dipanggul, batur disoren ya dipanggul, dalam disoren ngangsa. Saya seneng kalau hikayat sahabat itu yang gitu-gitunya, nu bodoh, nu rayot gitu dah, nu fisikna cacat gitu dah. Tegaknya agama ternyata dengan orang-orang begitu, lain ku jelema nu hararebak, make sorban gaya bag, make udang gede. Pantes innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Agama akan tegak justru oleh fajir-fajir. Jelema berlegug kan geus diomean gitu. Urut belegug mah tobatna nyaan peperih baheula aing belegug wae. Ai urang mah pan teu belegug heuh. Teu belegug pisan gitu maksudna. Jadi teu pati hayang ngome diri dah teu belegug heuh. Jadi belegug. Heeh, jadi belegug. Bener jangan samsu. Allahu Akbar. Abdullah bin Mas'ud ditanya, kalau kayak pakai bahasa kita, mud lu perang ngering atuh Gusti, masa saya enggak ikut? Wah jangan gitu Rasul, saya ikut dong. Kira-kira dipetakeun anak gitu lah. Ya ikut. Barangkali ada obsesi, ada target kamu. Saya mau gak usah repot-repot, saya pilih satu aja. Apa yang kamu mau? Abu Jahal. Dengekeun, yang paling lemah justru cita-citanya paling tinggi. Saya tidak mau membunuh cuma tentara kelas bidak. Saya pingin tuh sang pemimpin si Abu Jahal. Begitu ikut perang kan kalantang kulinting di sisi, teu bisa ngilu ka tengah, kacieun kating cak batu. Sedangkan hayang saha? Wah itu panglima. Allah kabulkan suara hati Abdullah bin Mas'ud. Sampai hari ini saya belum membaca dalam syarah Bukhari siapa sahib Rasul yang menyambarkan pedangnya ke badan Abu Jahal sehingga ia tergelincir ngagoler. Ketika akan dicabut nyawanya oleh Israel, Allah perintahkan, Israel jangan dulu dicabut. Apa? Ada yang mau? Datang Abdullah bin Mas'ud. Kacipta eta nyokot pedang. Cing atuh jadi anak buah Abdullah bin Mas'ud ente teh. Paling lemah fisiknya tapi paling depan dalam jihad. Ya makalah kaditu Kang heujung we kaditu mati-mati paeh ge maneh heula. Ustad licik. Ulama enggak ngerti perjuangan. Begitu saudara. Zaman Nabi Ibrahim siapa pasukannya? Tidak punya hansip-hansip acan. Beberapa pasukan terlatih Banser teu boga, Ansor teu boga. Garda teu boga. Sorangan ngagidig perang. Cek si Numrud, perang Ibrahim jadi. Padahal teh mengageter, aduh jadi kumaha. Buka tafsir 4 jilid ke atas Pak. Tafsir Jama, tafsir Khazin 10 jilid, Qurtubi. Anda akan punya wawasan. Tafsir Jalalain halus diselesaikan. Tapi jangan cukup dengan itu. Kurang panjang riwayatnya. Ya, kalau tafsir 4 jilid ke atas riwayatnya panjang-panjang. Saya tahu yang gini-gini karena buka tafsir yang agak tebal-tebal. Allahu Akbar. Maka terdengarlah gemuruh di angkasa. Kira-kira mulai pasukan pesawat. Rencana pesawat hari tamu. Suara apa ini? Gelaplah langit. Ternyata junudullah, tentara Allah yang dikirim dari stok sana. Apa? Nyamuk, reungit. Sok urang ge sabaraha lila eleh ku reungit, DBD ku reungit teu 6 juta sekali diubaran, sekali nyongcong. Reungit. Di antara pasukan nyamuk, mohon maaf jangan tersinggung. Aya nu geus aki-aki.
sepuh, dan mohon maaf matanya hanya sebelah, tinggal sebelah. Mencari jalan ditanya ku babaturan ngorakeun, "Ki ngilu perang?" "Ngilu aki." "Aki mah geus ngaliwat hayu." Kacipta ku saya eta. Reungit aki-aki diheureuyan ku tentara muda. Itu aki mah geus ngurus senjata, mangga aki mah naon ditugaskeun. Sugan aki aya kahayang aya. Hayang naon aki? Hayang si Numrudna. Sama aja. Dalam riwayat selalu ada begitu, nu hese tepa ka urang, mun ngaji-ngajina nu kitu teh mung nepakeun. Munafik. Saya orang bodoh, anak tukang kuli bangunan. Tinggal di 3 poe, saya sangaleun saya mah teu leungit. Saya orang bodoh. Orang kampung tak bare. Manehanana ninina jicir ka ditu. Orang tua saya di Jakarta, kuli bangunan. Saya anak tukang kuli bangunan. Jangan heran kalau di NU martabat saya dulu cuma ketua ranting. NU Sukabumi si Piulas karunya si jajan orang angkatnya jadi ketua ranting. Itu saya diangkat di itu tuh di hareupeun kobong. Dilantikna ku Mang Hadi di kacamatan. So, saya melantik saudara Haji Jajan sebagai ketua ranting Desa Karawak. Paduli naon we. Tahu-tahu tahun 2000 saya diangkat menjadi mudir Jawa Barat. Kena nu kitu mah, tong sok ganeng. Gawe cing bener gawe. Tong sok parebut kadudukan hirup mah. Loba jelema boga kadudukan tapi teu gawe. Status quo. Dirin si Aki melu. Dia teh ngong teh ngapungna teh nyangeyeng ting kumaha. Dia pilih apa tadi? Karena jago tua berpengalaman. Kalau pasukan biasa, one man, one foot, one by one, 1 lawan 1. Nging cek, bae, cek, bae, ngingak, bae. Si Aki beda cara, sebab ngungnyet tidak mampu, racunnya sudah lemah, ada taktik. Dikurilingan si Numrud, nging, teu beunang-beunang, benang. Akhirnya masuk ke hidungnya. Irung diasupan reungit ripuh itu. Dibeset rawek, digebuk ripuh sorangan. Akhirnya dia menabrak-nabrakan diri ke dinding. Dinding semua asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim khalilullah. Akhirnya paeh keluar Aki beresnya euy. Siap jadi anak buah aki-aki reungit? Tah kitu jadi anak buah reungit atuh sia teh hirup teh. Jadi anak buah Rasul mah pimanaeun. Mending mung kitu-kitu acan geus hayang ayuhan nasi teh kulo muludan. Dionang aduh make jas ini. Pidato daang mama mana puteuina. Amat tara jarum sok nyolok Ji Samsu. Balik diiring ku santri jeg. Kemana mualim? Mujahid gitu. Usum perang luhad lahed, masya Allah. Amin. Ya, jadi panjang ngomong teka mana ejik nah. Allahu Akbar. Itulah Abdullah bin. Yuk nadom yang tadi yuk. Kumateh nadom teh poho deui. Alamul ki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tuntut ruh jismani ruhani sultani kudsi urang terus berjuang nembuskeun diri. Ada satu saja yang tembus ke langit, terbuka pintu langit, turun junudullah, menang kita. Kenapa hari ini masih belum juga nu ngadua deket Ka'bah mang juta-juta Allah muslimin fi Filistin amin. Najan leweh ge amin ari kalbuna teu tembus mah cu kalbunya harus tembus. Pak, kalau ada pengantin nyaho pengantin malam pertama hayo noelan bujur ka pamajikanana.
tika isuk hayo nawalan bujur. Kalau istrinya sudah beger, naon beger teh? Ya sudah pengen gitu. Pasti ada sesuatu yang ditunggu. Kok kunaon kikituan. Rahasia inti tidak dijamah. Barang penting tidak dipakai. Mungkin kata malaikat ketika orang berkeliling di Ka'bah, Rabbana atina fid dunya hasanah huntu tawaf, ruhnya ndak disentuh. Mungkin cek Ka'bah teh nganyabakan wae bucur. Mang juta-juta nu init ka ditu Islam eleh keneh wae di mana-mana. Itu kumaha ieu teh? Hikam ke arah sana. Ya, walaupun saya sudah belajar pakai Al-Hikam umroh tiap tahun. Tahun ini saya enggak karena membangun. Tahun-tahun yang lalu ting 11 kali pohodeng hitung nah. Tiap tahun saya berangkat ke sana. Lapor kepada Rasulullah. Jangan sebut Rasulullah jenazah terbujur dalam kubur di Madinah, tapi beliau adalah panglima. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Secara ruh beliau hidup tersenyum. Datang prajurit tolol dari Sukabumi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Lapor. Pekerjaan saya masih sangat lemah. Saya baca Quran satu khatam di depan makom beliau. Itu biasa, mohon maaf bukan sombong. Karena ini adalah sama dengan 17 Agustus kita mengatakan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau saya ke sana seolah-olah melapor Pancasila, undang-undang Allah gitu. Saya baca Quran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah. Diam dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Al-afu minka. Wahai Panglima Agung, ampuni saya. Jangankan mengusir zina dari se-Indonesia, sekabupaten, seprovinsi, sedesa saja saya belum. Di kampung masih ada pelacuran ya Rasulullah. Maafkan saya. Cerikalah bebeakan di depan beliau. Warka'u ma'ar-rakiin, laksanakan berjamaah ya Rasulullah. Jangankan menggerakkan satu negara, satu kabupaten, satu desa pun saya kesulitan ya Rasulullah. Tiap perintah dengan mandul we terlaksana. Majong-jone deui ya datos waktosna kumaha aja jangan bagum. Laporlah ke Rasulullah. Jangan sebut beliau jenazah enjoy keur di surga we jeung wedadari. Siapa bilang? Ahli surga belum masuk surga, ahli neraka belum masuk neraka. Mereka di barzah. Mereka sedang menunggu. Panabiyukum magmumun li ajlikum. Nabimu sedang bingung memikirkan kamu. Nunggu laporan. Itu anak buah Rasul itu, pasukan Rasul. Hadlah, semangat. Terus nasib esyak ya umat. Allahu Akbar. Yuk, mulki ini kurungan langit satu kita olah dengan kalbu kita, dengan zikir kita. Malakut langit 1 sampai 7 tembus oleh ruh Anda. Jabarut sidrah muntaha alam kosong setelah langit ke-7. Hajiz bainal haromen adalah antara alam lahut dan alam kholik. Kholik makhluk, maaf. Lalu harus kita tembus kemana? Yang tadi kita harus tembus ke lahut, alam yang tidak bisa ditunduk, lebih dekat daripada otot leher kita sendiri. Yo, pakai telunjuk kayak malam. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Lahut mah geus tong dituduh sebab lebih dekat daripada otot leher. Tapi dimensi lain. Yo, hareup tukang. Katuhu kenca, luhur handap, luar jerak, di bulan ku Gusti Allah. Yuk bareng. Luhur handap, hareup tukang,
katuhu ca luar jero di bulan ku Gusti luhur hareup tukang katuhu luar jero di bulan ku Gusti luhur hareup tukang katuhu kenca luar jero di bulan ku Gusti Allah di bulan ku Gusti. Bagaimana saudara memahami al-muhit? Al-muhit itu mencakup. Nyalahkeun Sayyid Mansur Al-Hallaj gegabah Anda. Menyalahkan Syekh Junaid al-Baghdadi, keliru Anda. Beliau adalah imam kita dalam tasawuf. Syekh Abdul Qadir pengikut Syekh Junaid al-Baghdadi. Syekh Hasan Basri pengikut Junaid al-Baghdadi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Dina merek wasi'a kursiyuhu samawati wal ard jadi tulisan. Paling dipakai wirid yang beunghar deui wae, nyatu deui wae tungtungna. Wasi'a kursiyuhu. Wasi'a ay awsa'u, dia lebih luas. As-samawat seluruh langit wal ard bumi dicakup oleh dia. Wa ma fiha dan yang ada di bumi itu termasuk diri kita. Mun otak salira masih kena sulit mikir nu kieu tong di pikiran, rasakeun. Apa? Rasakan. Nanti ke depan ada dalam hikam. Saya sedang mengulas ini rangkuman 292 sedang saya rangkum. Mati-mati teu tamat kitab dage geus tamat maknana keur salira. Eusi hikam teh kitu. Saya mau nanya, orang Hindu kepercayaannya Tuhannya apa? Orang Hindu Tuhannya apa? Dewa. Pemimpin dewanya siapa? Maneh mah kurang studi banding jadi jelemana. Dewa guru. Siapa pemimpin dewanya? Berapa tangannya? 8. Di mana dia ada? Kata orang Hindu. Di atas sana di swarga Maniloka. Terus terang umat Islam di kita itu kebanyakan masih seperti Hindu pikirannya. Dianggap Allah itu di langit sana duduk ngatur leungeunna lobaho. Ini kekeliruan, ini teu make hikam teu ngomong. Tuhan kita tidak di sana. Jangan terjebak dia di atas sana. Atas mana? Kalau Anda mengatakan Tuhan di atas berarti tidak di bawah. Kalau Tuhan di atas berarti memerlukan tempat, berarti tidak qiyamuhu bi nafsihi. Yahtaju ila mahalin aw ila mukhassisin. Masih memerlukan tempat. Dia tidak memerlukan tempat, dia gaib, dia samar. Di ditu, di dieu, harut tukang katuh kenca, kita dibalut oleh dia. Lain pemikiran salah, nanti ke depan. Itu hikam. Muntahkan air mata saudara ketika Anda berpikir tentang zat Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah tekang mucrak sorban kuci soja. Air mata kita baru keluar kalau sakit hati oleh mertua. Motor di paling badong, dapur kahuruan, ecek-ecek. Air mata murahan. Air mata ma'rifat illallah, la ilaha illallah. Bahkan tidak sedang dikir pun melihat sesuatu. Barabai cipanullah. Jadbah itu mahal itu. Amin. Tang aja hikam teh lain bahan pidato. Jadi bagaimana tadi? Ruh jismani, ruh badan, ruh ruhani, ruh yang ada pada kalbu, sultani, ruh puad, kudsi, ruh sirri, olah kabeh. Urang terus berjuang nemuskeun. Mudah-mudahan saudara-saudara lebih tembus daripada saya. Sah dilewati. Kalau dalam tasawuf paling senang dilewati. Kalau dalam dunia fikih nggak senang dilewati. Kalau ada murid lebih pintar, kadang-kadang guru sok tepuk ucapa ke bakaran jenggot. Tidak begitu. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.